Gibran Raka Buming Raka mengalahkan 1000 jenderal karena Gibran adalah wakil presiden pilihan orang-orang pandai, cerdik, cerdas, dan berpengalaman. Oleh sebab itulah Gibran akan sulit untuk dituntut agar dicopot dari wakil presiden. Karena memang Gibran ini wakil presiden pilihan orang-orang yang pandai, pilihan orang-orang yang cerdik, yang cerdas, yang pengalaman. Sehingga walaupun toh ada 1000 bahkan 1.000.000 purnawirawan jenderal TNI yang menuntut kepada MPR RI dan juga mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden, maka akan tetap sulit. Mengapa? Karena Gibran ini adalah wakil presiden hasil pilihan orang-orang yang sangat pandai, cerdik, cerdas, pengalaman. Itulah kenyataan. Sehingga nggak mau tahu, pokoknya Gibran harus tetap menjadi wakil presiden. Yang namanya orang-orang pandai, cerdik, cerdas, pengalaman itu tatkala mereka memilih seseorang pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi orang-orang yang memilih Gibran itu melihat Gibran adalah sosok seorang laki-laki yang sejati, yang pemberani, yang cerdas, yang pandai, yang cerdik, yang jujur, yang tegas, yang memiliki pengalaman luas, sehingga orang-orang Indonesia sangat mengidolakan Gibran. Mereka akan mempertahankan Gibran tetap menjadi wakil presiden. Meskipun nih ya, ada 1000 jenderal purnawirawan TNI, jangankan kok cuma 1000, 1.000.000 jenderal purnawirawan TNI yang pandai-pandai, yang cerdik-cerdik, yang cerdas-cerdas, yang tegas-tegas, yang pemberani, yang pengalaman, dan berjasa besar pada negara dan bangsa. Mereka semua menuntut MPR RI dan juga mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden Republik Indonesia. Maka tuntutan mereka tersebut akan tetap diabaikan dan sia-sia belaka. Mengapa tuntutan para jenderal-jenderal yang hebat itu akan tetap sia-sia belaka? Karena negara ini sudah terlanjur dikuasai oleh orang-orang bodoh. Jadi negara kita ini sudah terlanjur dikuasai oleh orang-orang bodoh. Apa buktinya? Jangan ngomong sembarangan. Nah, orang-orang bodoh ini karena tidak tahu apa-apa, ya preman, bejat. Jadi orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, preman, bejat, ini yang semuanya sudah diikutkan untuk ikut memilih capres dan cawapres. Jadi inilah akibat kebobrokan sistem pemilu. Ini akibat kebobrokan sistem pemilu yang melibatkan seluruh rakyat semuanya dilibatkan untuk memilih pejabat tanpa syarat. Jadi tanpa syarat, semua rakyat boleh ikut memilih, walaupun rakyat itu bejat, preman sekalipun, walaupun bandar judi, pos mafia, semuanya dibolehkan untuk ikut memilih. Padahal setiap orang yang ikut memilih pejabat loh ya, karena pejabat apalagi presiden, wakil presiden kan menentukan. Jadi setiap orang yang ikut memilih pejabat ini kalau menurut aturan ya, menurut aturan yang benar, menurut aturan syariat, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi setiap orang yang ikut memilih pejabat, apalagi memilih presiden, wakil presiden, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan legalnya dan berkualitas. Nah, Indonesia enggak, memang Indonesia ini mau dihancurkan oleh orang-orang barat. Orang-orang barat ya harus mendesak Indonesia meniru Amerika. Amerika kan masyarakatnya sudah cerdas-cerdas, pinter-pinter. Nah, Indonesia ada orang yang nggak ngerti apa-apa sama sekali. Di kampung-kampung banyak sekali orang yang nggak ngerti apa-apa.
Bahkan masih banyak sekali di Indonesia itu orang yang tidak bisa baca tulis, nggak ngerti baca tulis. Yang sudah ngerti baca tulis saja belum tahu apa-apa, dan mereka nggak ngerti peta politik. Lah, namanya orang-orang bodoh seperti itu, mohon maaf, kalau ditunjukkan wajah Jokowi dan wajah Gibran senang. Jadi standarnya itu hanya wajah Jokowi yang melas, wajah Gibran yang melas, akhirnya dicoblos jadilah wakil presiden. Oleh sebab itulah, ini adalah akibat sistem pemilu yang bobrok. Nah, kalau para kiai, para ustadz, para ajengan sekali lagi tidak mau segera ikut terjun cawe-cawe masalah bangsa dan negara ini, ya selamanya negara bangsa kita ini akan selalu dikuasai oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh akan selalu menguasai negara kita ini ya. Kalau rakyat banyak yang miskin, susah, secara menderita, ya salahnya sendiri. Jadi kalau misalnya nih rakyat banyak yang susah, sengsara, menderita, banyak proyek-proyek yang tanpa ada kebijakan kemanfaatannya apa, banyak proyek di mana-mana di Indonesia ini. Tapi yang penting mendirikan proyek, ya kan, proyek Hambalang. Sementing ada proyek. Nah, nanti kemanfaatannya untuk apa? Wallahu alam tapi soal. Nanti aja lah dipikirkan begitu. Kemudian ada proyek IKN. Nah, IKN ini apakah proyeknya untuk para pejabat atau untuk rakyat? Nah, kalau rakyat yang bodoh, kan kita punya kebanggaan. Bangga Indonesia memiliki gedung yang mewah, yang hebat, super hebat sedunia. Itu pemikirannya orang bodoh karena hasil dibodohin oleh orang-orang bodoh. Kan kalau pemikirannya orang cerdas, amanat undang-undang itu kan bunyinya begini, amanat undang-undang. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya seharusnya pembangunan itu di setiap kecamatan bangun-bangun rumah-rumah yang menampung fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Jadi kalau pemimpinnya itu cerdas, adil, jujur, bijaksana, akan membangun rumah-rumah di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Rumah-rumah itu untuk menampung, mendidik, mengurus fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Tapi kalau rakyat Indonesia tidak suka begitu. Enggak apa-apa, yang penting kami hidup miskin, walaupun miskin, susah, sengsara, menderita. Yang penting pilihan kami Gibran harus tetap jadi wakil presiden. Akhirnya mereka hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Kemudian mereka pergi ke dukun-dukun. Alhamdulillah ada yang pergi ke kiai minta amalan. Inilah kan akibat kebobrokan sistem pemilu sekali lagi. Oleh sebab itulah seluruh pejabat di negeri ini harus mulai merenungkan, memikirkan sistem yang terbaik untuk Indonesia ke depan, agar Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang mampu bertanding ke internasional. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.